Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, sejatinya ilmu terus berubah sepanjang waktu dan mengikuti perkembangan zaman. Artinya mungkin dulu ilmu-ilmu teknik itu merupakan sesuatu hal yang agak rumit ya, dan juga mungkin bagi orang-orang yang awam tentunya memahami teknik dan mekanik itu agak sulit. Tetapi dengan ada bertambahnya waktu dan perubahan zaman, banyak hal-hal yang dulu mungkin tidak terbayangkan menjadi eh, mudah dan mudah sehingga banyak inovasi-inovasi yang bermunculan dari segi teknik, mekanik, material, dan energi. Berbicara mengenai material dan teknik, kita langsung saja menyapa Bapak Dr. Agus Geter Edi Sucipto yang merupakan salah satu dosen inovatif dari Universitas Indo Global Mandiri dengan inovasinya Inert Ceramic Bowl. Apa sih Inert Ceramic Bowl? Bukan Dragon Ball ya, seperti tontonan zaman dahulu. Tetapi ini Inert Ceramic Bowl yang tentunya sangat berguna dalam dunia material dan mekanik. Langsung saja kita sapa Pak Agus. Selamat datang Pak Agus di acara kami One Day One Innovation. Selamat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya. Ya. Tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai seorang dosen ya Pak ya. Ya. Sekarang betul. mahasiswa lagi sibuk apa Pak? Sekarang lagi persiapan untuk semester baru, jadi mengisi semester baru. KRS dan Iya. persiapan untuk kurikulum. Oh, jadi belum Semester dimulai depan. dengan Belum. proses belajar Masih mengajar ya? pendaftaran, Masih ya. pendaftaran. Baik. Nah, ini Pak terkait dengan inovasinya, Inert Ceramic Bowl. Apa sih Pak keramik bowl itu? Saya lihat ini di display kami ada bola-bola, tentunya bentuknya bola gitu ya. Tapi apa sih latar belakang Bapak tertarik dengan inovasi Inert Ceramic Bowl ini? Ya, terima kasih pada kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada Bapak Gubernur dan juga kepada Bapak Rektor yang memberikan kesempatan saya untuk podcast hari ini. Ya, Ceramic Bowl adalah salah satu cabang material ya, khususnya keramik. Nah, kita tahu bahwa sumber-sumber alam kita, sumber mineral bukan logam, itu sangat melimpah di Indonesia. Dan sampai saat ini penggunaannya sangat banyak, khususnya untuk hal ini adalah untuk industri minyak dan gas dan petrokimia di Indonesia. Betul. Yang membutuhkan ceramic bowl ini. Nah, ceramic bowl ini digunakan sebagai katalis spot di kilang-kilang minyak Indonesia. Kita tahu Indonesia tahun 2024 itu akan memerlukan keramik bowl sebanyak 20.000 ton dalam 1 tahun. Dan itu nilainya 300 miliar ton. Nah, sampai saat ini masih 100% import daripada China, India maupun Jepang. Nah, ini saya mungkin salah satu expert di bidang inovasi material, ya, mineral bukan logam, dari bahan baku menjadi bahan jadi. Nah, ini salah satu bahan jadinya yang sudah ready untuk komersial. Nah, itu dipergunakan di kilang-kilang Pertamina, Bu. Nah, fungsinya si ceramic bowl ini apa dalam kilang-kilang yang Bapak bilang tadi? Pertanyaan yang baik. Jadi kita tahu bahwa minyak dan gas itu harus disaring terlepas dari bahan-bahan yang berbahaya. Betul. Seperti COX, NOX itu sangat berbahaya dan itu harus disaring. Yang penyaringnya itu adalah namanya katalis. Nah, katalis itu bentuknya kecil-kecil, 3 mili. Nah, itu kalau kita simpan di dalam kilang minyak, dia akan larut bersama minyak. Agar katalis itu tidak larut, kita support dengan namanya ceramic bowl ini. Gitu. Nah, ceramic bowl itu
ukurannya dari besar ke Iya kecil. itu. Yang besar itu ditaruh di paling bawah, Mhm. kemudian menengah, kecil. Nah, di atas yang paling kecil, keramik bowl itu ditaruh, katalis. Mhm. Kemudian di atasnya lagi kecil, besar, seperti itu. Mhm. Jadi Pak secara tidak langsung ceramik bowl ini merupakan apa ya, penunjang atau penopang si katalis tadi gitu Betul. ya. Nah, apakah si katalis tadi itu dia, tidak bekerja secara maksimal kalau tidak ditopang oleh si ceramic bowl ini? Ya, secara fisik, katalis tadi akan larut, Bu, ke dalam, Mhm. minyak atau Minyak, gas, ya betul dalam betul. pipa itu. Jadi Ya. dia kalau tidak ada penopangnya, dia akan larut. Jadi Mhm. fungsi sebagai, pengurang atau penghilang zat-zat berbahaya Mhm. jadi tidak. Oke, dalam setiap kilang itu Pak, diperlukan berapa banyak ceramic bowl ini untuk menunjang si katalis tadi? Ya, misalnya untuk, pelaju, Mhm mhm mhm. Pertamina, Mmm. kilang Pertamina ini dia memiliki, 977 Mhm. apa, eee, apa, eee, sorry 977.000 barel per Barel hari. per hari? Nah, itu memerlukan sekitar 1.000 ton 1 tahun Mhm. keramik bowl. Keramik bowl itu. Ya. Nah, dalam hal, apa ya, pengadaan atau kata Bapak tadi semuanya harus, diimpor gitu ya, sekarang ini. Nah, dengan ini apakah Bapak membuat sendiri atau, istilahnya rebuild lah ya, membelinya dalam bentuk apa, partikel-partikel kemudian di-build up Ya. atau, memang Bapak, mensubstitusi sesuatu zatnya sehingga dia, apa, lebih murah atau bagaimana? Ya, ini, dengan program pemerintah, Mhm yang mhm. dicanangkan untuk hilirisasi Mhm industri, mhm mhm. ya, kita, menangkap itu dan Mhm kita sebagai salah satu anak bangsa yang mhm menguasai, mhm. ilmu untuk, rekayasa Mhm mhm. untuk bahan-bahan mineral ini, Mineral, ya. ya, bahan-bahan baku kita melimpah, Bu. Mhm. Seperti, tanah liat ini atau kaolin itu ada di Mhm. Bangka Belitung itu Mhm mhm. luar biasa. Mhm. Kemudian, bahan bakunya yang lain adalah pasir silika, Mhm. Pasir ya yang silika. kita, Kita banyak banyak ya tahu pasir kita silika. ekspor kan, Bu, ke Iya Singapura iya. padahal itu kandungan silikanya tinggi. Mhm. Kemudian lempung kita ekspor juga Mhm. ke Cina, Mhm ke mhm. India dan Mhm. seterusnya. Mhm. Nah, itu adalah bahan baku, ceramic bowl yang kita Mhm. punya. Itu Mhm. kalau, dibuat untuk ceramic bowl semuanya untuk mendukung, eee industri minyak dan gas itu Mhm. bisa 700 tahun, Bu. Bayangkan. Mhm. Jadi selama ini kita mengekspor, tanah liat atau Iya kaolin yang iya Bangka Belitung, iya kemudian pasir, iya. itu adalah, Bahan baku pembuat ini ya? iya bahan bakunya buat ini dan harganya murah sekali. Iya. Ya kalau, bahan baku ini harganya sekitar, Rp1.000 Mhm. dalam 1 kilo. Kalau sudah menjadi ini bisa 15.000 sampai 20.000. Wow. Jadi 15 sampai 20 kali. Kali lebih Ya, mahal ketika sudah ya, menjadi si ceramic bowl ya. ini. Nah, Bapak, apa namanya, berapa lama sih Pak membuat ini atau mempelajari ini sampai terbentuklah ceramic bowl yang bisa dipakai dan mungkin akan ke depannya masuk ke, industri? Industri. Ya. Ya, ini sebetulnya kalau kita bilang sudah, sudah scale up juga sudah Mhm dilakukan, mhm jadi mhm industri scale mhm sudah dilakukan, jadi tinggal, mendirikan industrinya atau mencari mhm investornya. mhm mhm Jadi, untuk membuat ini kalau kapasitas 1.000 ton, mhm misalnya ini untuk konsumsi, pelaju, mhm saja itu, diperlukan 6 bulan. Jadi dalam mhm 1 tahun bisa mhm mensuplai 1.000. Misalnya kita mhm mendirikan industri ceramic bowl mhm di Palembang misalnya mhm di Sumatera Selatan mhm itu bisa menyuplai, pelaju mhm dalam 1 tahun untuk mhm 1.000 mhm kapasitas 1.000 mhm 1.000 ton dalam 1 tahun. mhm mhm. Nah, dengan bahan baku tadi semuanya ada di sekitar kita gitu, Pak? Atau ada Ada, yang harus dibeli dari luar? Enggak? jadi kita, katakanlah 100% adalah, sumber daya alam Sumber daya Indonesia. kita bisa Dari gitu ya? Bangka Belitung, dari Mhm Lampung, mhm kemudian dari pesisir mhm itu, mhm dari Riau mhm untuk pasirnya, mhm pasir silika. mhm. Jadi semua ada di Indonesia, Bu. Semua ada? Dan Bapak membuat ini di dalam skala mini lab atau bagaimana, Pak? Ini Atau sudah sudah scale ada? up. Oh, sudah scale up? Scale up industrial scale, Mhm. ya. Su Tapi, tentunya mhm pengembangan-pengembangan, tetap dilakukan mhm karena, mhm
karakteristik dari ceramic bowl untuk masing-masing kilang itu Berbeda. biasanya berbeda. Kita Ya. bisa mensuplai secara customik. Jadi permintaan Iya. konsumen berapa, Iya. kita bisa dengan karakteristik atau kekerasan tertentu kita bisa Oh memproduksi. gitu. Nah, ini udah ada kata Bapak tadi kan sudah skill up ya, artinya setidaknya ada industri kecil lah ya yang membuatnya gitu ya. Itu ada di Palembang atau harus ada Ini di mana, Pak? sebetulnya saya melakukan ini dari luar negeri, dari Mhm, Malaysia. mhm. Jadi di sana perusahaan dengan afiliasi Jepang, Oh jadi teknologi afiliasi. Jepang. Iya iya. Dan ini produksi ini lebih baik daripada itu. Jadi kita Mhm, bisa klaim bahwa ini produk terbaik di dunia. gitu. Jadi kalau kita untuk mengkonsumsi dunia juga bisa. Mhm. Udah ada maksudnya merek dagang atau apa gitu, Pak, sehingga bisa Itu FE500 oh itu itu udah itu yang ya? saya ini kan Oh yang udah kita ada lagi trennya gitu ajukan ya? ke Oh Indonesia gitu ya. ya, FE Iya. 500 ICB gitu ya? Iya. Baik. Nah dalam hal penggunaan gitu, Pak, ini Hmm. kan tentunya setiap itu ada expire-nya atau ada ketahanannya sehingga, apa namanya, dia harus di-renew atau diganti gitu? Eh, Tidak Bu, ini karena bahan alam ya. Mhm, Jadi kalau kita campur dengan bahan alam yang lain, mhm, jadi secara fisik, secara mhm, kimia itu mhm, tidak mudah bereaksi. Jadi mhm, mhm, boleh awet. Kecuali mhm, kalau sudah dipakai, nah mhm, itu baru dengan minyak, dengan gas baru itu bisa degrade mhm, tidak berfungsi lagi. Tapi bisa juga mhm, ini kan, tetapi sebetulnya ini karena melimpah, jadi ini mhm, barang consumable, jadi kita bisa produksi secara mhm, terus-menerus dan bisa ramah diproduksi ya? lingkungan karena Mhm, tidak merusak lingkungan. Karena ini mhm. bahan yang inert, tidak mudah Mhm, bereaksi. oke. Nah, untuk pemakaian tadi yang Bapak bilang kan dia harus dipakai kemudian, mungkin ada masa, apa ya namanya, berkurang, apa namanya tuh, manfaatnya gitu. Itu berapa lama itu harus diganti dalam waktu berapa Satu lama? tahun Bu, 1 tahun Mhm, sampai 1,5 tahun, mhm, mhm. kilang itu mengganti katalis sekalian mengganti keramik Oh, bowl. satu set gitu ya? Satu set, Ah. betul. Nah, dalam hal, apa namanya, harga gitu, mungkin kalau dari luar, lebih mahal atau kompetitif atau bagaimana, Ya Pak? tentunya, kita akan jauh lebih murah ya, kalau dari Mhm, luar bisa sampai 25.000, mmm, apalagi produk Jepang itu sampai, lebih dari itu 50.000 per kilo Jepang, mhm, karena dia karakteristiknya lebih bagus. Nah mhm. ini karakteristiknya lebih bagus dari Mhm Jepang, mhm. harganya paling murah Murah gitu ya? dibandingkan India, Cina maupun Jepang. Oh, jadi apa namanya, tentunya dengan hal seperti ini sangat menguntungkan bagi pabrik-pabrik kilang minyak ya, dapat menekan Exactly, iya, iya, menekan ongkos produksi lah kalau betul, orang bilang iya. begitu. Nah, dalam hal pengembangan ini Pak, tentunya, banyak up and down dan mungkin, trial error gitu ya. Berapa lama sih Bapak, apa namanya, Oh bereksperimen ya, sampai mendapatkan hasil, "Oh ini nih, baik, ini campuran iya. atau ini merupakan apa, bahan-bahan yang pas, ya Iya, gitu. awalnya Bu, saya waktu kerjasama dengan industri yang berafiliasi Mhm, teknologi Jepang, mhm mhm, saya punya formula baru, mhm, ya kan, karena bahan-bahan lokal. mhm, Kemudian saya minta untuk operator yang membuat keramik di perusahaan mhm, itu, mhm, nggak bisa Bu, sampai 3 kali dia fail. mhm, Jadi kami tidak boleh masuk karena mhm. mungkin mau dianggap Iya mau ini kan, tapi saya paksa iya, kita lihat coba, karena fail saya coba buat. Karena mhm. mereka nggak mau mengganti debit Formulanya airnya, iya, dia dengan yang, ya formula mereka gitu ya? formula mereka mereka menggunakan formula mereka, nggak jadi ya Nggak jadi, jelas. ya Nah saya kayak tahu apa iya yang formula saya iya, buat jadi. gitu ya. Tentunya mungkin ada perbedaan nggak sih Pak, secara mungkin kemis atau secara kasat mata, mungkin yang ini lebih keras, mungkin punya kita lebih lembut atau bagaimana? Atau dari segi formulanya sendiri, dia tampilannya ini mungkin yang ini lingkarannya bol-bolnya lebih besar, yang ini lebih kecil atau Ya, bagaimana? secara, visually, Mhm, mungkin kita susah untuk melihat, melihat. tetapi secara, fracture, Mhm strength, mhm. Iya. kekuatan rusaknya Ah hah itu ah kita bisa bandingkan. hah. Kalau, produk Jepang yang paling bagus itu untuk ukuran, 13 mili, Mhm itu kekuatannya bisa sampai, 470 mhm kilogram force. mhm Kalau mhm. ini bisa sampai 600 kilogram force. Yang terkecil sekali tuh, Pak, ya? Iya, Oh. yang ukuran 13 mili, Bu. Yang 13 Iya, mili, kita masih kecil. bandingkan dengan, Oh, yang gitu, samalah dengan gitu. diberikan tekanan Iya, gitu ya, berapa sampai berapa pecah. pecah gitu ya. Iya. Baik. Nah, untuk apa ya namanya, eee, membuatnya dalam bentuk
kecil-kecil gitu ada ukuran tertentu nggak, Pak? Harusnya mungkin dari 15, 12 gitu, terus Betul, Bu, kecil-kecil atau bagaimana? iya. Jadi seperti bola salju. Bola Mhm, salju kalau ini kan iya, makin lama makin, nah ini snowball dari ya? powder yang Iya, fine powder, dari powder yang mhm, sangat kecil ya, mhm, sampai 50 mikron. mhm, Nah itu kemudian kita, giling, mhm, di rolling ball mhm, itu mhm, di situ. mhm, mhm, Jadi, bagaimana membuat semua punya diameter yang sama. mhm, gitu. Itu sendiri, Bu. Itu, Oh, juga artinya, know-how sendiri. mhm, mhm, Kemudian sampai bola salju gitu. Untuk yang kecil 3 mili itu iya. 3 hari bisa baru. Oh, sampai yang paling besar berapa mili, Pak? Bisa 25 mili, Mhm, 26 mili yang paling besar itu. mhm. Itu bisa sampai seminggu, hampir 2 minggu, Lumayan lama, Pak, ya. lama. Nah, kalau misalnya kita yang Bapak bilang tadi dia untuk apa, disusun gitu ya, Mhm. dari kecil sampai besar tuh sampai berapa banyak sih, Pak? Sampai bisa Tergantung dari kapasitas oh ininya, Bu, kapasitas itunya, kapasitas, kilang kilangnya, minyaknya, oh betul, gitu ya. iya. Dan, dia ada formula tertentu nggak? Misalnya nih dengan katalis sekian harus disupport oleh Ya tadi, sekian itu tadi? untuk kapasitas, BOPD, Mhm, minyak tadi, Bu, minyak, misalnya, mhm, 1000, gampangnya itu 1000 BOPD, mhm, barel per hari. Jadi mhm, produksi itu kan, mhm. barel, Barel Bu, per dan hari ya? per hari satu barel itu, 49 liter ya, Mhm, mhm, 149 liter. Jadi, dengan kapasitas 1000 kita mhm, 1000 BOPD mhm, ya, mhm, kita perlukan, sekitar 1000, mhm. kilogram, Mhm, si ceramic ball. ceramic bowl ini ya, Ya. untuk apa namanya, satu kali apa, satu Satu kilang, tahun, satu ya tahun satu, gitu ya, ya. gitu. Eee, ada nggak sih Pak perbedaan spesifik gitu, atau orang bisa membedakan produk kita dengan produk Jepang gitu? Ya, secara visually Mhm, tadi kita susah melihat mhm, mhm, karena lempung, cuma, masing-masing sumber daya alam tadi mhm. warna kan Iya, lain, Bu. Jadi eh, warnanya, nah ya warna kita sedikit nih gini berbeda. ya? Iya, jadi, brown, Oh, grey grey ya, grey grey ya. ya, Nah grey. kalau yang dari Jepang warnanya apa? Hampir sama, Oh grey, karena sama, bahan bakunya hampir sama, hampir cuma sama. kita punya formula yang berbeda. Jadi, Mhm. yang membedakan ada yang namanya alumina, Bu, alumina putih. Kalau Mmm, ini grey, kalau dari lempung biasanya grey, mhm. lempung campur pasir grey. Oh, dia secara visual gitu nggak terlalu berbeda jauh, Ya, tapi ketika, apa namanya, sudah masuk ke unsur-unsur tertentu gitu dan mungkin dari iya, ketahanan dia mungkin punya kita lebih betul, Bu. unggul Saya gitu ya? punya, tidak hanya pasir silika, Mhm, tidak mhm, hanya tanah liat, tidak mhm, hanya feldspar, tapi mhm, saya ada faktor yang lain ya mhm, seperti, saya katakan bentonite, mhm, mhm. talc yang membuat berbeda. Berbeda gitu Iya, ya, tetapi dia betul-betul, apa namanya, mempunyai ciri khas tertentu iya, sehingga dia lebih sesuai unggul. standar dari UOP, Universal Mhm, Oil Product. mhm. Oh, sudah masuk ke sana gitu? Sudah, Sudah ya, gitu ya? dan sudah dipatenkan ini, Bu. Jadi tinggal Amerika 1 paten, Malaysia oh, 2 paten, sedang oh. diusulkan di Indonesia juga. Oh, jadi apa namanya, kita kalau mau apa, untuk skala industri dia sudah oke semua dari Udah oke sisi, semua, ya. paten dan juga apa namanya, dari sisi keamanan untuk Bapak gitu ya. Iya, Nah dalam membuat ini Pak, banyak nggak sih Pak tim-tim yang terlibat atau, hanya tim dari UGM aja? yang dari UGM ada Dr. Eri, Adista, ya, Mhm, Profesor Eri mhm, Adista, mhm, dan, juga, tenaga-tenaga yang lain mhm, yang, mendukung, mhm, program ini mhm, gitu, ada mhm, sekitar 5 orang gitu, mhm. Nah, selama melaksanakan apa, percobaan sampai hasil ini Pak ya, ada nggak sih kendala-kendala yang berarti dan bagaimana Bapak dan tim, mengatasi kendala tersebut? Ya, waktu itu saya dari Malaysia, Mhm, eee, dapat order, Bu, mmm, dari Pertamina mhm, sini. mhm, mhm, Waktu itu, direkturnya, Insinyur Joko Priyono itu mhm, teman, dan mhm, pada waktu mau merealisasikan beliaunya sudah mhm, resign. mhm, Jadi, kendalanya ya itu, Bu, pengakuan dari pemerintah bahwa kita mmm, punya, anak bangsa yang mhm, bisa menguasai gitu ya? hilirisasi Mhm, industri mhm, mhm, mineral bukan logam. mhm, mhm, Mohon ini dipermudah, mhm, misalnya mhm. kita dipertemukan dengan Iya, Pertamina, iya, kita untuk presentasi betul. sehingga apakah produk ini sesuai dengan apa Layak atau mereka, enggak gitu ya? ya, Heeh, heeh. walaupun secara spesifikasi kita sudah Sangat layak gitu sangat ya? layak Mhm, dan sangat layak. Ini perlu adanya kepercayaan, mhm, Bu, trust, betul, dan trust.
perlu pemerintah, terutama pemerintah daerah kan, mungkin kalau Pak Gubernur ini bisa menjembatani dengan Pertamina, kilang Pertamina Kilang Pelaju laju, misalnya heeh seperti heeh, itu. mhm. Karena saya baru kan di Mhm WGM mhm itu, Bu. mhm, ya. Ada nggak sih nah, tadi Bapak bilang kan, harusnya ada kepercayaan pemerintah. Ada nggak usaha-usaha sendiri dari tim UIGM untuk audiensi dengan gubernur dan mengundang pihak Pertamina? Karena, biasanya ini yang berlaku adalah ketika ada penguasa atau pemerintah daerah yang memang mempunyai kekuasaan secara secara hukum gitu ya, Regional ya, untuk jadi mengatur, perusahaan-perusahaan tuh baik pemerintah maupun dari swasta, itu biasanya, akan lebih kuat dalam hal untuk persuasif dan juga dalam hal untuk, kerjasama gitu. ya, ini, jadi peluang saya yang paling Mhm yang baik ya, mhm mhm mendapat, sambutan untuk podcast ini mhm mudah-mudahan didengar mhm ataupun, mhm ada langkah berikutnya mhm sehingga mhm mhm program pemerintah mhm hilirisasi mhm industri mhm itu terwujud mhm mhm sehingga untuk, kemajuan mhm ekonomi bangsa. mhm. Karena ini menyangkut seluruh, potensi, Iya betul. industri Mhm. minyak dan petrokimia di Mhm, Indonesia, Bu. betul. Mungkin, dengan ini, mungkin ke pemerintah juga Pak Gubernur juga akan menyambut baik, apalagi Amin. ini kan, Iya produk anak bangsa lah gitu ya, iya yang berasal dari Sumatera Selatan. Setidaknya, iya. kita menggunakan juga sumber daya dari Sumatera Betul, Selatan. jangan sampai Harapan ke ya, depannya gitu, Pak? ya, ya, Bu. Harapan ke depannya Harapan ke depannya kalau kita bisa membuat, industri mhm hilirisasi mhm mhm di Palembang, nanti mhm. untuk Indonesia kita bisa, kembangkan. Jadi Mhm. kayak franchise, Bu. Mhm Misal mhm. di Jawa kita Mhm. bisa supply di untuk, Mhm. Cilacap dan Mhm. juga misalnya petrokimia Mhm Gresik dan mhm seterusnya, mhm dan di mhm. Kalimantan kita bisa Mhm mengembangkan semuanya itu seluruh Indonesia mhm. dan bahkan untuk keperluan ekspor. Mhm, karena sumber dayanya tadi betul-betul berlimpah di negara Berlimpah kita. dia, bisa menyuplai dunia 700 Nah tahun, Bu, kalau minyak nah, masih ada. tentunya sayang sekali kalau kesempatan yang besar ini tidak Iya dimanfaatkan oleh iya, Bu. putra daerah Iya gitu ya, iya. Pak, ya. Kemudian ada nggak, Pak, bukan harapan sih, pesan-pesan kepada para inovator juga mungkin, ke depannya ini mau diapakan lagi sih inovasi ini? Mungkin dikembangkan lagi atau mungkin ada, rencana untuk go internasional misalnya dengan perusahaan-perusahaan mana yang betul-betul nanti bisa menampung atau memasarkan keramik ball kita ini? Ya, khususnya untuk, ceramic ball ini kita Mhm sudah perkenalkan di, Malaysia, mhm memerlukan juga mhm Indonesia, jadi mungkin ASEAN. mhm Nah, untuk ceramic ball teknologinya sudah, kita sudah ada dan kita mhm bisa, kalau ada order kita mhm bisa, memenuhi secara mhm customik. mhm mhm Dan, teknologi pengembangan mhm selanjutnya mhm tidak hanya ke ceramic ball, tapi mhm juga ke, bola keramik yang lain, misalnya mhm untuk, penjernihan air, mhm, iya bisa betul, untuk jewelry, jadi mhm, untuk kita bisa membuat yang shiny, Bu. Yang betul, shiny, yang untuk keramik-keramik jadi ya, nanti ya bisa untuk betul, hiasan dan iya, sebagainya. Bisa untuk, cat litter atau untuk mhm kalau, anjing, kucing mhm itu, berak ataupun mhm, kencing, oh dia iya, menggunakan ini kan betul betul jangan betul, sampai kotor, jadi iya, dia akan melungkel, heeh, mudah untuk membuangnya. betul betul. Itu teknologi ikutan nanti. Ya Ikutan nantinya, ya Pak, ya. ya. Baik, ucapan terima kasih mungkin kepada pihak-pihak yang telah membantu Bapak dalam hal pengembangan ceramic ball ini, silakan, Pak. Ya, terima kasih saya ucapkan pada, utamanya Bapak Rektor, Mhm Bapak Doktor Haji Marzuki Ali mhm yang memberikan, kesempatan pada saya, mhm untuk melakukan inovasi ini, dan juga Bapak Gubernur, mhm mudah-mudahan, terima kasih sekali, mhm kesempatan juga ini agar, informasi hilirisasi mhm industri ini mhm bisa, mencapai, kenyataannya. mhm Jadi kita bisa untuk aplikasi di industri minyak dan gas dan mhm petrokimia mhm khususnya di Sumbaksel ini mhm dan, umumnya di Indonesia dan mhm. di, masyarakat global. Terima kasih. Pada tim-timnya siapa aja mungkin mungkin Bapak ada special thanks untuk tim, untuk teman-teman ataupun untuk para mentor-mentor Bapak yang sudah bekerja sama dalam hal membuat ini, Pak?
Ya, terima kasih saya ucapkan, tim utama saya, Profesor Doktor Eri Yulian Mhm, Tribus Adista mhm, yang, menjaga kualitas, mhm, dia, expert dari kualitas dan lulusan dari Inggris Bu mhm, dianya. Dan juga, tim yang lain, pendukung yang lain mhm, yang, setelah, mendukung proyek ini mhm, sehingga berhasil menjadi, eee, produk akhir yang mhm, layak untuk mhm, diaplikasikan di mhm, Indonesia dan regional bahkan dunia. mhm, Dan juga, terima kasih pada, yang telah, bagian untuk mematenkan, produk betul, ini juga, saya sendiri juga mematen secara pribadi ke Amerika, Bu. Jadi, gitu, sekarang proses paten di Indonesia. Saya mhm, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terrealisasi, mhm. di Indonesia, Bu. Mhm. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Dokter Agus Jeter Edi Sucipto dengan, inovasinya Inert Ceramic Bowl. Mudah-mudahan ke depannya seperti harapan Pak Edi tadi, bahwa ini akan lebih berkembang lagi menjadi, hilirisasi yang lainnya, mungkin yang shiny, mungkin yang, apa, yang glitter dan sebagainya sehingga, sesuatu yang pada dasarnya mungkin material yang tidak berguna, yang bagi kita juga mungkin tanah lempung, tanah liat, menjadi sesuatu yang berharga dan bernilai jual tinggi sehingga tidak hanya memberikan nilai tambah ekonomi yang meningkat pada Sumatera Selatan, tetapi juga memberikan, apa namanya, kesempatan kepada putra daerah untuk berkembang dan menunjukkan, eksistensinya di dalam, dunia inovasi. Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat memberikan like, comment, dan subscribe di YouTube podcast kami One Day One Innovation. Jangan lupa kita juga masih punya jurus 4 setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami yang tayang setiap hari dengan inovator-inovator yang hebat yang menginspirasi Anda sebagai sahabat inovasi kami. Sampai jumpa dan salam Salam inovasi. inovasi.